Bismillahirrahmanirrahim. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam tasliman katsira. Usikum ibadallah wa iyyakum bittaqallah faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhirah wa dzarallaha katsira. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna anja'akum yaumal qiyamah min akhwaliha wa mawatiniha aksarakum ulaika sholawah. Al-hadis au kamakal. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang mulia Ustadz Uun selaku Ketua Takmir Masjid Al-Furqon beserta jajarannya, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dilanjutkan dengan thalabul ilmi Masjid Al-Furqon yang insya Allah hidupnya diberkahi Allah dunia akhirat. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih mentakdirkan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah. Di antara sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi, salah satunya adalah Masjid Al-Furqon. Dalam rangka melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilm. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tolong diperhatikan, yang ngantuk ditahan sebentar. Sing teko gelari S3 kabeh. Senden selonjor selir-selir. Yang kedua, semoga seluruh amal ibadah kita, seluruh amal kebaikan kita nantinya bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah 29, ayat dibuka. Surah 29, surah, ada yang tahu? Al-Ankabut. Ayatnya ke-7. Saya bacakan, nanti Abaun minta tolong diartikan. Sudah ketemu, Pak? Surah 29 ayat ke-7. Walladzina amanu wa amilus sholihah lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lajziyannahum ahsanal ladzii kanu ya'malun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Alhamdulillah. Jelas ya? Dan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yang sholat jamaah maghrib, yang menghadiri majelis-majelis ilmu, yang baca Al-Quran, yang sholat subuh berjamaah, yang sedekah, yang infak, maka Allah mengatakan
lanukafirana anum sayyiatihim, maka pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahan mereka dan pasti akan beri balasan yang lebih baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu, malam hari ini saya oleh takmir diberi tema tentang meneladani akhlak Rasul. 15 abad tahun yang lalu lahir seorang manusia yang paling mulia di dunia ini. Selain dia seorang manusia, juga seorang Rasul. Namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah saya sampaikan di sini, Pak Bu, ketika Rasul berkumpul dengan para sahabat seperti ini, tiba-tiba didatangi malaikat Jibril. Kemudian ditunjukkan oleh malaikat Jibril bahwa ada salah satu makhluk Allah, yaitu seorang malaikat yang mempunyai jari-jari tangannya lebih dari 1 juta. Masih ingat? Lupa ya? Iya. Makanya kalau ikut kajian itu bawa pensil sama buku. Saya ulang nggak apa-apa ya. Ada salah satu malaikat Allah yang jari-jari tangannya lebih dari 1 juta. Kalau kita berapa, Pak? 5 apa 10? Kanan 5, kiri 5, 10. Ini malaikat ini jari-jarinya lebih dari 1 juta. Kemudian Rasul bertanya, wahai Jibril, itu kok ada malaikat Allah yang jari-jari tangannya 1 juta, apa tugasnya Jibril? Malaikat yang tangannya lebih dari 1 juta tadi menjawab, wahai Nabi, aku ditugaskan oleh Allah untuk mencatat seluruh air hujan yang turun dari langit ke bumi. Setetes pun tidak ada yang terlewat. Mulai air hujan yang turun, mulai dari umatnya Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Muhammad, semuanya bisa aku catat. Air hujan yang turun dari langit ke danau, ke sungai, ke lautan, ke samudra, ke daratan, ke atas gunung, ke atas bukit, semuanya bisa aku catat. Terus Nabi bertanya, wahai malaikat, apa ada yang tidak bisa kau catat? Ada Nabi satu yang tidak bisa aku catat. Kemudian Rasul bertanya, apa malaikat? Yaitu manakala ada umatmu berkumpul di suatu majelis, ya, seperti ini. Kemudian dia membaca salat bersama-sama atas nama dirimu, maka saat itu Allah menurunkan begitu besarnya pahala di tempat tersebut hingga tanganku tak sanggup untuk mencatatnya. Alhamdulillah, maka banyak-banyaklah bersolawat. Kapan Ustadz bersolawat? Kapan saja. Orang usah ngenteni setahun pisan mulutan baru solawat. Nek solawat ya gak usah kate ditepuk-tepuk bareng, nggak usah. Sholawat yang paling baik adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali kama sholaita ala, ayo bareng, wa ala ali wa barik ala wa ala ali kama barakta ala wa ala ali fil alamina. Itu yang benar. Orang usah ada tuntunannya. Apalagi nih, jangan tersinggung. Maka banyak-banyaklah bersolawat. Setelah sholat, nyetir mobil, sholawat. Ibu-ibu masak, nyambel, sholawat. Gak usah ngenteni setahun bisa.
Kok ono jamaah Masjid Al-Furqon lahir di khitan secara Islam, dikasih nama Islam, akikoh Islam, KTP ini Islam, menikah Islam, kok gak gelem bersolat kepada Nabi? Jarene wong Kutisari iki. Lo gak. Ayo bareng. Lo gak. Baik. Kok ono jamaah Masjid Al-Furqon, setiap hari jamaah di masjid sini, duhur, asar, maghrib, isya jamaah di sini, tiap Senin Kamis puasa sunnah, tiap hari baca Al-Quran, tiap malam sholat tahajud. Kok gak gelem bersolawat kepada Nabi? Jarine wong Kutisari. Lo gak bahaya. Bahaya. Bahkan Nabi mengatakan ngeten, Pak. Nah ini man shola alayya ta'dimani ja'alallahu ta'limin tikal kalimati malakalahu janahi janakum bil masriki wa janakum bil maghribi warijalahu tahtal ars. Barang siapa yang bersolawat untukku karena mengagungkan aku, maka Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan kalimat itu dengan seorang malaikat yang memiliki dua sayap, sebuah sayap di timur dan sebuah sayap lagi di barat, sedang kedua kakinya berada di bawah ars. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat itu, bersolawatlah kamu untuk hambaku sebagaimana ia bersolawat untuk nabiku. Maka malaikat itu pun bersolawat untuk orang itu sampai hari kiamat. Pertanyaan saya, Pak, sama jawab sing jujur. Ketika Allah perintahkan kita untuk puasa, Allah puasa tidak? Allah tidak puasa. Ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah sholat tidak? Nek Allah sholat ku sarungi sak piro. Ketika Allah perintahkan kita untuk umroh, untuk haji, Allah umroh enggak? Allah tidak umroh, Allah tidak haji. Ketika Allah perintahkan kita untuk sedekah, untuk infak, untuk bayar zakat, Allah bayar zakat tidak? Allah tidak infak, tidak bayar zakat, tidak sedekah. Tetapi ketika Allah perintahkan kita untuk bersolat kepada Nabi, sampean buka surah 33. Surah apa itu? Al-Ayat. Ayatnya 56. Mudah-mudahan tidak salah. Surah 33 Al-Ahzab ayatnya 56. Saya bacakan suratnya, nanti tolong dibacakan artinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Stop. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersolawat kepada ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Masya Allah. Hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallim taslima. Bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad dengan sebaik-baik solawat sebagai penghormatan.
Allah bersolawat kepada Nabi. Lah kok jamaah Masjid Al Furqon gak gelem bersolawat? Lo. Cuma Pak, kadang wong iku salah kaprah. Nek solawat niku ngenteni setahun pisan mulutan, terus ditepluk-tepluk. Nah itu yang enggak benar. Habis sholat sini kan? Daripada mulai, paling sampai mulai yang delok TV, delok bal-balan antara Persibaya melawan Real Madrid. Banyak sholawat di sini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu apa teladan yang bisa kita contoh dari Nabi? Yang pertama, Nabi mengatakan gini, Pak. Iki ku sampean amal no. Ada 3 amalan hati yang bila ini dikerjakan sungguh sangat dicintai Allah, dicintai Rasul, dan dirindukan surganya Allah. Apa 3 amalan hati itu? Yang pertama, orang yang suka meminta maaf. Orang yang suka meminta maaf. Contoh, ada salah satu jamaah ngerawasani Abah Uun, Pak Takmir gak tepak blas, misal ngerwasani, mencaci maki, menjelek-jelekan, menfitnah, menyebarkan berita hoax. Persis ketika zaman Nabi dicaci maki, dihina, dijelek-jelekan, difitnah. Terus orang tadi tobat sadar, mendatangi Abaun, terus jaluk sepuro. Bah, sepunten Pak, saya minta maaf. Orang yang seperti ini kata Nabi, derajatnya lebih baik daripada orang yang memberi maaf. Saya ulangi, amalan hati yang pertama yang sangat dicintai Allah, dicintai Rasul, dan dirindukan surganya Allah adalah meminta maaf. Orang yang meminta maaf kepada orang yang dizalimi itu derajatnya lebih baik dari orang yang memberi maaf. Amalan yang kedua, orang yang suka memberi maaf itu derajatnya lebih mulia dari orang yang meminta maaf. Kalau tadi orang yang meminta maaf derajatnya lebih baik dari orang yang memberi maaf. Sekarang orang yang memberi maaf derajatnya lebih mulia dari orang yang minta maaf. Ada orang mencaci maki jenengan, menjelek-jelekan jenengan, menfitnah jenengan. Terus Anda itu dengan ikhlas memaafkan mereka. Lah, orang yang seperti ini kata Nabi, derajatnya lebih mulia dari orang yang meminta maaf. Kemudian yang ketiga, orang yang meminta maaf dan yang memberi maaf itulah orang yang lebih baik dan lebih mulia, dan itu Rasul. Itulah akhlaknya Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku saya takon Pak sama jawab, kira-kira Pak, kira-kira iso Pak sampean?
Jadi apa sukican? Angel. Itulah suri tauladan yang harus kita contoh dari Rasulullah SAW. Yang pertama, orang yang suka meminta maaf dan yang suka memberi maaf. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah. Suatu hari Rasul SAW itu didatangi malaikat Jibril, kemudian tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Sahabat Umar yang dekat di sebelahnya bertanya, "Wahai Nabi, aku tadi melihat tertawa sampai kelihatan gigi geraham. Ada apa ini?" Soalnya selama ini Rasul itu kalau tertawa itu seperti huruf mim. Coba ngomong bareng. Nah, itu tertawanya Nabi. Nah, mim. Oh, gak kaya guyone wong Kutisari. Tertawanya Rasul itu seperti huruf mim. Ini sampai kelihatan gigi geramnya. Kemudian Umar bertanya, ada apa? Rasul menjawab, baru saja aku ditunjukkan oleh malaikat Jibril bahwa besok di akhirat ada dua orang duduk bersimpuh di hadapan Allah. Dua orang duduk bersimpuh. Salah satunya mengadu kepada Allah, "Ya Rabb, aku minta keadilan. Ambilkan seluruh kebaikan orang yang duduk di sebelahku ini. Karena dulu ketika di dunia dia selalu mendolimiku, menghinaku, mencaci makiku, menjelek-jelekanku, menfitnahku. Aku minta keadilan, seluruh kebaikan diberikan kepadaku." Kemudian Allah berfirman, bagaimana mungkin aku akan memberikan kebaikan dari orang itu, karena sesungguhnya di dalam dirinya tidak ada sedikit pun kebaikannya. Kemudian orang ini pun berkata, "Wahai Rabb, kalau begitu aku mohon kepadamu agar seluruh dosa-dosaku dibebankan kepada mereka." Saat itu Pak Rasul langsung mencucurkan air mata, menangis terseduh-seduh sampai air matanya jatuh membasahi jenggotnya yang panjang dan mulia. Mengapa Rasul saat itu menangis terseduh-seduh? Karena saat itu ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, tidak ada satupun manusia yang mampu menanggung beban dosa yang pernah diperbuat ketika di dunia, hingga dia meminta agar orang lain untuk memikul beban dosanya. Saat manusia dikumpulkan di mahsyar, mulai umatnya Adam alaihissalam sampai umatnya Muhammad, dengan matahari diturunkan pas di atas kepala kita, keluar keringat bercucuran dari tubuhnya. Ada yang satu lutut, satu perut, satu leher, bahkan ada yang menenggelamkan seluruh tubuhnya dari keringatnya sendiri. Tergantung dari amal perbuatan ketika mereka di dunia. Mereka dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, dalam keadaan uratan, tidak ada penutup kepala. Pak, nyuwun tulung Pak, besok jam 12 siang, nggak usah lama-lama Pak, nggih. Sampean berdiri di tengah lapang 1 jam saja, gak usah pakai sandal, gak usah pakai topi, 1 jam saja. Besok dicoba. Karena di mahsyar Allah mengatakan, ketika dikumpulkan semua manusia dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, dalam keadaan uratan, tidak ada penutup kepala, dan dalam keadaan buhman, tidak berpakaian. Kita tidak tahu berapa lama kita di mahsyar. Coba besok sampai tes, hisap sendiri. Ning lapangan, 1 jam ya? Nek kurang ya 2 jam lah. Apa Un?
siapno ambulan nggih. Makanya saat itu Rasul menangis, mencucurkan air mata. Saat itu tidak ada manusia yang mampu menanggung beban-beban dosa, hingga dia meminta agar orang lain untuk menanggung beban dosanya. Kemudian Allah berfirman kepada orang yang mengadu tadi, wahai si fulan, angkat kepalamu. Diangkat. Diam terheran-heran melihat, wahai Rabb, aku melihat di depanku ada istana yang singgah sananya, istana dari surga ini terbuat dari emas, intan dan berlian. Untuk siapa itu? Allah berfirman, surga yang ada di depanmu, yang ada singgasananya, yang terbuat dari emas, intan dan berlian, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang sanggup membayarnya. Kemudian orang ini bertanya, ya Rabb, siapakah orang yang sanggup membayarnya? Allah berfirman, kau pun sanggup. Orang ini heran dan kaget, dengan cara apa aku sanggup membayar agar aku bisa masuk ke dalam surga itu? Allah berfirman, cukup sederhana. Apa kata Allah? Maafkan saudaramu yang duduk di sampingmu, yang kau adukan kezalimannya, yang dulu di dunia mencaci maki, menjelek-jelekan kamu, menfitnahmu. Kemudian orang ini berkata kepada Allah, ya Rabb, kini aku telah memaafkan. Apa kata Allah? Kalau begitu gandeng tangannya, ajaklah dia masuk surga bersamamu. Alhamdulillah. Mudah bukan? Nek jenengan pengen masuk surga, mudah bukan? Jadilah orang yang saling maafkan. Ojo sampai atine sampean duwe rasa dendam, iri hati, dengki. Coba dibuka surah Al-Hujurat. Surah keberapa itu, Pak? Al-Hujurat itu surah ke? Ada yang sudah ketemu? Pinten, Pak? 49. Coba ayatnya kalau nggak salah ya. Coba ayatnya kalau nggak salah 10 kalau salah. 10 atau 9 itu. Iya, benar. Nah, 10 ya. Nah, 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jelas, Bu? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah ikhwah, saudara. Allah melanjutkan ayat ini, fasliku baina akhawaikum, maka damaikanlah mereka berdua jika mereka berselisih, bertengkar, berbeda pendapat. Nek tonggo sampean, dulur sampean, jamaah Masjid Al-Furqon iki tukaran, berbeda pendapat. Ojo sampean tuku kompor, terus mbok. Ojo sampean tuku kipas, terus mbok. Kipas. Allah mengatakan fasliku baina akhwakum wattaqullah la'allakum turhamun, maka damaikanlah mereka berdua.
Lanjut ayat yang ke 11. Saya bacakan ya. Agak panjang ini. Langsung artinya saja Pak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang baik, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang mengolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak tertobat, maka mereka itulah orang-orang yang buruk. Masyaallah. Jelas nggih? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan itu mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Kalau boleh saya meminjam kata-katanya Gus Baha. Ada yang kenal Gus Baha? Bahaudin Nur Salim itu pernah mengatakan begini. Ingatlah dua perkara dan lupakanlah dua perkara. Nah, tak ulangi. Ini pinjam kata-katanya Gus Baha. Ingatlah dua perkara, lupakanlah dua perkara. Apa itu Ustadz? Ingatlah dua perkara. Satu, ingatlah selalu akan kebaikan orang lain terhadap dirimu, walaupun itu kecil. Dan yang kedua, ingatlah selalu keburukan kita kepada orang lain, walaupun itu kecil. Dan lupakanlah dua perkara. Apa itu? Yang pertama, lupakanlah kebaikan diri sendiri kepada orang lain, dan lupakanlah kesalahan orang lain terhadap dirimu. Kesimpulannya, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu biasa. Betul? Tak baleni. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu biasa. Tetapi kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita, yang menghina kita, mencaci maki kita, menjelek-jelekan kita, menfitnah kita, kemudian kita dengan ikhlas memaafkan mereka, itu baru luar, itu baru keren, top kotor. Bisa Pak? Dan itulah akhlak yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampun Pak nih? Belum ya? Sampai jam berapa ini? Yang kedua, akhlak yang kita contoh dari Rasul. Nah ini Pak, yang paling penting ini Pak. Nah ini, kita bersyukur Pak, mempunyai Nabi terakhir, utusan Allah, yang besok itu akan memberikan syafaat dan bisa menolong kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah ke-8. Ayatnya 33. Allah berjanji selama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di antara umat-umatnya, maka Allah tidak akan pernah menghukum mereka.
Tak baleni. Ini janji Allah. Selama Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di antara umat-umatnya, maka Allah tidak akan pernah menghukum mereka. Surah ke-8 ayatnya 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya, Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun. Masya Allah. Dengan catatan, kata Nabi, senantiasa melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, dan itu namanya takwa. Dan jangan sekali-kali menyembah selain Allah, membuat tandingan-tandingan Allah, dan jangan sekali-kali beragama selain tidak Islam. Sampai buka surah 3 ayat 102. Surah Al-Imran. Ayat ini, Pak, selalu dibaca tiap pekan oleh seorang khotib ketika memberikan khutbah Jumat. Dan ini wajib hukumnya dibaca. Kalau seorang khotib tidak membaca ayat ini, khutbah Jumatnya tidak sah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa katanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, takwa yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benar takwa, dengan cara melaksanakan semua yang perintahkan Allah, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan bahasa yang sangat indah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Janganlah sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah, agama yang diterima oleh Allah, agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Bu, sampai nek golek mantu nomor 1 kudu beragama Islam. Aku takon bu ya, sama jawab sing jujur. Bu, seandainya sampean duwe anak wedok, umure ya wis sekitar 20 sampai 25 tahun, waktunya menikah. Datang 2 remaja melamar. Sing siji iku nggo wanteng, kulite putih, saugih, tumpakane mobil, penggaweane tepak, wis duwe omah, bayarane jos, wis ganteng, bayarane tepak, duwe mobil, duwe omah, tapi gak tahu sholat jamaah. Lho, terus sing nomor 2 ana pemuda sing yo nglamar anak sampean, bocah iku nganggur, kulite ireng, gak patek ganteng, terus gak duwe pekerjaan, tapi ahli ibadah, 5 waktu sholat jamaah di Masjid Al-Furqan iki. Ayo milih di sampean. Ayo Pak, sampean milih di Pak. Sip. Nek aku Pak ngerti jawabannya sampean, aku ngerti. Nek iso Ustad, bocah ganteng, sugih, penggaweane tepak, ya soleh, ya ahli ibadah. Iya. Ana bocah ngono kuwi Pak, enten. Cuma nyuwun sewu, gak gelem karo anakmu. GR. Yang penting inatina indallahil Islam. Nomor 1 kudu
Nah, salah satunya apa? Nabi mengajarkan ajiru bis sholah. Terakhir gini, ajiru bis sholah wa ajiru bi taubah. Segeralah kamu sholat sebelum kamu disolati. Wa ajiru bi taubah, dan segera kamu taubat sebelum ajal menjemput. Artinya apa Pak teladan yang kedua? Nabi mengajarkan senantiasa untuk sholat di belakang imam. Artinya apa sholat di belakang imam itu? Sholat berjamaah. Sebelum tiba waktunya panjenengan disolati di depan imam. Artinya apa? Artinya tubuh Anda sudah terbujur kaku menjadi jenazah. Tidak untuk sholat berjamaah, tapi untuk disolati. Pesan saya yang terakhir Pak, Bu, sudah bisa nggih? Ini masih banyak materinya, nanti kita lanjutkan bulan depan. Nek jenengan sholat nang Masjid Al Furqon ini Pak, nek iso nggawa dhuwit ya mbuh 10.000, mbuh 20.000, sampean cemplung ngikutane. Lho apa Ustaz? Iki Pak sing iso nulung sampean. Bukan istri sampean, bukan anak sampean, bukan suami sampean, bukan grup WA sampean, bukan grup mancing yang bisa nolong. Jenengan sedekah 10.000, 20.000 istiqomah belebokno kotak di ngarep kuwi, itu besok yang akan bisa menolong sampean. Jariah sampean, jenengan meninggal mengalir terus sampai ke alam kubur. Loh temenan ini. Dan Allah berjanji, siapa yang bersedekah menginfakkan hartanya sebagian, bukan semuanya sebagian, ikhlas karena Allah, diganti oleh Allah 700 kali lipat. Surah kedua Al-Baqarah ya, ayatnya kalau nggak salah ini, mudah-mudahan nggak salah, 261 terakhir nggih? Terakhir nggih? Iya benar, 261. Dibaca artinya saja. Perumpamaan orang yang menetapkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang tidak kehendaki, dan Allah Maha Luas Maha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, sebagian rezekinya di jalan Allah, ikhlas karena Allah, diibaratkan seperti sebutir biji. Ini sebutir biji. Tumbuh berapa tadi? Tumbuh 100. Sebelumnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai tumbuh lagi berapa? 100. 7 kali 100 berapa? 700 kali lipat. Sampai sedekah infak 10.000, besok di akhirat diganti oleh Allah 700 kali. Dan Allah masih mengatakan wallahu yudhaifu liman yasha falyastat dan akan dilipat gandakan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wis mbuh kok ngerti. Terakhir, nek sampean kok mulai kajian di sini terus sandal sampean hilang, bersyukur saja. Itu musibah yang sangat kecil. Musibah yang sangat besar adalah manakala sandal sampean tidak pernah ada di depan pintu Masjid Al Furqon. Paham ya? Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.